Halo guys, perkenalkan nama saya Sanoval Andrea dari kelompok 8. Saya ada di Masjid Jami Malang dan rekan saya adalah. Halo guys, perkenalkan nama aku Erdinda Dwi Irianti. Dan yang selanjutnya adalah. Hai, nama aku Aventi Gavira Rosardi. Video ini akan mengajak Anda menelusuri jejak sejarah Masjid Agung Jami, menggali persoalan tata ruang dan parkir yang mengitarinya, serta mengungkap solusi kreatif yang ditawarkan pengelolanya. Dari penjelasan Bapak Lukman, staf bidang kesekretariatan takmir Masjid Jami Malang. Di tengah hiruk-pikuk kota Malang, berdiri sebuah bangunan megah yang tak hanya sekedar menjadi tempat ibadah. Masjid Agung Jami Malang berada di sisi barat alun-alun, telah menjadi pusat spiritual, budaya, dan sosial selama lebih dari 1 abad. Seiring berjalannya waktu, ia tak hanya menyimpan cerita tentang doa dan lantunan azan, tetapi juga menyimpan jejak sejarah, arsitektur, dan dinamika masyarakat yang terus berubah. Masjid ini lahir dari kebutuhan masyarakat Muslim Malang pada akhir abad ke-19. Pada masa itu, umat Islam semakin bertambah dan membutuhkan tempat ibadah yang representatif. Maka, pada tahun 1890 Masehi, dibangunlah Masjid Jami di atas tanah seluas kurang lebih 3.000 meter persegi. Tepat di jantung kota, di atas lahan milik pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahap awal pembangunannya, tidak banyak mencatat siapa tokoh pelopornya. Namun, dapat dipastikan bahwa pembangunan ini didukung oleh pejabat pemerintahan setempat. Dan pada tahap kedua, pembangunan dimulai pada 15 Maret 1903 dan selesai hanya dalam waktu sekitar 6 bulan, yakni tepatnya pada 13 September 1903. Tahap ini dipimpin langsung oleh Raden Tumenggung Suryo Hadiningrat, Bupati Malang saat itu. Sejak awal berdirinya masjid ini, bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan budaya bagi warga Malang. Masjid Jami memiliki ciri khas arsitektur yang sangat menarik, karena merupakan perpaduan antara gaya Jawa tradisional dan arsitektur Timur Tengah. Bagian utama masjid masih mempertahankan bentuk asli sejak awal dibangun, yakni atap tumpang 2, tiang-tiang kayu yang besar, dan langit-langit yang tinggi menjadi ciri khas arsitektur Jawa. Dan pada bagian depan masjid, pengaruh arsitektur Arab mulai terlihat, seperti kubah hijau putih yang ikonik, serta lengkungan-lengkungan besar yang menghiasi pintu dan jendela. Bangunan induk kini telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Kota Malang, sehingga segala bentuk renovasi harus mempertahankan bentuk aslinya. Hal ini mencerminkan upaya pelestarian sejarah dan budaya, sekaligus tantangan tersendiri dalam melakukan pengembangan fisik masjid. Bangunan modern mulai dibangun pada tahun 2011 hingga 2015 menggunakan anggaran sekitar 15 miliar rupiah. Pengembangan ini mencakup fasilitas pendukung seperti kamar mandi, aula, dan tempat wudhu. Dengan meningkatnya jumlah jamaah, terutama saat kegiatan besar seperti Salat Idul Fitri, Maulid Nabi, atau kunjungan jamaah luar kota seperti dari Surabaya, kebutuhan lahan parkir menjadi persoalan penting karena tidak memiliki area parkir tersendiri. Kendaraan seringkali meluber hingga ke area sekitar alun-alun dan bahkan menutup sebagian jalan. Pengelolaan parkir ini
berada di bawah kewenangan Dinas Perhubungan Kota Malang, bukan langsung di bawah pengurus masjid. Masjid sendiri tidak memiliki wewenang atau lahan khusus untuk parkir. Hal ini sering menimbulkan ketegangan antara kebutuhan jamaah dan aturan tata ruang kota. Pengurus masjid menyadari pentingnya penyediaan fasilitas parkir yang layak demi kenyamanan jamaah, namun juga memahami keterbatasan ruang dan regulasi kota. Menghadapi keterbatasan lahan, pengurus masjid tidak tinggal diam. Salah satu rencana jangka panjang adalah memanfaatkan lahan kosong bekas kantor asuransi Jiwasraya yang terletak di sebelah utara masjid. Lahan ini merupakan aset milik BUMN yang saat ini tidak lagi digunakan. Pengurus masjid telah melayangkan surat resmi kepada Kementerian BUMN dan juga DPR RI agar lahan ini bisa dihibahkan atau dibeli untuk keperluan masjid, termasuk untuk dijadikan lahan parkir dan pengembangan fasilitas keagamaan lainnya. Upaya ini menunjukkan bagaimana pengelolaan masjid tidak hanya berfokus pada aspek spiritual, tetapi juga melibatkan strategi administratif dan diplomasi publik demi keberlangsungan fungsi sosial masjid di tengah-tengah kota besar. Bermula dari keterbatasan air wudhu yang hanya bersumber dari PDAM, yang akhirnya memunculkan kisah lain yang justru membanggakan, yaitu dengan kemunculan air minum kemasan yang diberi nama Ki Jami. Yang awal mulanya, masjid ini melakukan pengeboran sumur artesis untuk memenuhi kebutuhan air wudhu yang bersih. Namun, pada awal proses pengeboran tidak berjalan dengan mudah. Bukannya air yang keluar, melainkan lumpur, yang seketika mengingatkan dengan tragedi lumpur Lapindo di Sidoarjo, sehingga pengeboran dihentikan sementara. Setelah meminta saran salah satu ulama yang ada di Malang, dilakukanlah ritual doa dan dituangkan pasir yang berasal dari Yaman ke dalam sumur pada sore hari. Tak lama setelahnya, pada malam harinya, air menyembur keluar dengan derasnya, hingga mencapai 15 meter ke atas. Air inilah yang kemudian diolah menggunakan teknologi penyulingan dari Australia dan diproduksi menjadi air minum yang diberi nama Ki Jami. Air ini tidak hanya diproduksi untuk kebutuhan masjid, tetapi juga dibagikan kepada masyarakat setempat. Sebagai bentuk pelayanan dari keberkahan, pendapatan dari penjualan air minum Ki Jami juga membantu kebutuhan operasional masjid secara mandiri. Masjid Agung Jami Malang adalah wujud sinergi antara sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat modern. Ia berdiri kokoh bukan hanya karena tiang kayunya, tetapi juga karena semangat para pengurus dan jamaah yang terus menjaga warisan ini agar tetap hidup dan relevan. Dari persoalan arsitektur hingga tantangan parkir, dari semangat beribadah hingga air minum Ki Jami yang penuh berkah, semua adalah gambaran bagaimana tempat ibadah ini berkembang mengikuti zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Masjid ini bukan hanya memiliki masa lalu, ia adalah ruang spiritual yang terus menyatu dengan denyut kehidupan kota, hari ini dan di masa yang akan datang.